Hello guys, welcome back to Stripes After Dark. Oke guys, jadi hari ini karena Stripes After Dark lagi ada di Bali, hari ini saya akan membahas tentang asal usul leak. Nah, atau yang sering disebut sebagai pendanaan pencari kembang. Untuk masyarakat Bali pasti sudah sangat tidak asing dengan yang namanya leak ini. Leak ini sering ada di berbagai acara-acara upacara adat atau dimanapun di kota Bali guys. Dan udah menjadi salah satu hantu yang paling menakutkan yang ada di Bali. Nah, dalam sejarah leak itu diceritakan sudah ada sejak abad ke-11. Tepatnya ketika Raja Erlangga masih memerintah di tahun 1021 Masehi. Nah, asal-usul leak ini dan kekuatannya ini berasal dari salah seorang janda yang bernama Dayadatu. Nah, Dayadatu ini dikenal sebagai calon arang. Calon arang ini pasti kalian sudah banyak mengetahui tentang calon arang. Dikatakan calon arang ini mempunyai ilmu mistis, ilmu hitam lah, ilmu hitam atau ilmu gelap, ilmu gaib. Calon arang punya putri yang namanya Ratna Manggali. Namun tidak ada satupun laki-laki yang berani mendekati Ratna Manggali. Dikarenakan ya karena kalian tahu sendiri, orang tua dari Ratna Manggali itu ialah seorang penyihir ilmu gelap, ilmu hitam gitu loh. Jadi pasti tidak ada laki-laki yang berani untuk mendekatinya. Dan bukan karena itu, calon arang juga banyak dikenal karena calon arang ini mempunyai ilmu yang sangat kuat dan sangat kejam. Dan banyak orang meninggal karena calon arang. Ya kenapa bisa? Ya tentulah karena calon arang itu banyak membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai tumbal. Hal ini sempat terdengar sampai ke istana kerajaan. Dan salah seorang prajurit istana pun mengusulkan atau berinisiatif untuk menghukum dan membunuh calon arang karena ulah yang diakibat olehnya. Nah, akhirnya pun dia meminta izin kepada raja dan raja pun mengizinkannya untuk membunuh calon arang. Dan kemudian beberapa prajurit mengatur serangan untuk membunuh calon arang. Mereka ingin bersama-sama pergi ke rumah calon arang untuk membunuh calon arang. Dan tibalah malam hari ketika para prajurit itu ingin membunuh calon arang, salah seorang itu berhasil memegang rambut dari calon arang, dan ceritanya ketika rambutnya ditarik, mereka langsung memenggal kepala calon arang dan calon arang pun meninggal. Namun seperti yang kalian ketahui, ketika rambutnya ditarik, langsung calon arang menyadari akan tarikan itu dan dia membuka mata dan dia melihat segala sesuatu yang ada di depannya dan dia pun menjadi sangat marah. Seketika matanya calon arang itu tiba-tiba melotot dan mengeluarkan api dan membakar setiap prajurit istana yang ada di sana. Prajurit di istana hampir semuanya mati. Namun ada satu orang yang berhasil lari kembali ke istana dan menceritakan segala cerita atau segala hal peristiwa yang terjadi malam itu kepada sang raja. Raja pun marah dan langsung memerintahkan kaki tangannya yang bernama Empu Barada untuk membunuh calon arang. Nah, Empu Barada sendiri mengetahui bahwa calon arang bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Namun dia sangat mengetahui kalau calon arang mempunyai ilmu mistis yang sangat kuat. Jadi dia harus mengatur strategi gimana cara untuk membunuh calon arang. Namun ketika dia ingin membunuh calon arang, dia mendapat sebuah ide. Nah, idenya itu dengan mengambil kitab ilmu hitam dari calon arang. Nah, Empu Barada ini kan sudah memiliki set sendiri untuk mengambil kitab ilmu hitam dari calon arang. Kemudian
Empu Barada ini mengatur strategi pelan-pelan hingga akhirnya kitab yang ditulis oleh calon Arang pun berhasil diambil oleh Empu Barada. Kemudian Empu Barada pun mengambil kitab itu, dan akhirnya sampai saat ini kitab itu belum diketahui di mana letaknya, siapa yang terakhir meletakkannya, atau siapapun yang berhasil memakainya. Ketika mendengar kitab yang calon Arang tulis sudah diambil, anak-anak buah dari calon Arang pun sudah takut. Karena mereka berpikir, wah ternyata guru saya atau calon Arang sendiri itu pun kitabnya sudah diambil. Jadi dia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Jadi anak muridnya atau anak buah dari calon Arang pun melarikan diri hingga ke Pulau Bali. Nah dari sana, dari Pulau Bali, anak asuh dari calon Arang kemudian mempelajari ilmunya lagi dan mengembangkan ilmunya ke orang-orang yang ingin mempelajari ilmu hitam tersebut. Oh, seram sekali guys. Ternyata ilmunya itu dipakai dengan cara yang tidak baik. Nah, ketika orang-orang yang ingin mempelajari ilmu itu, ilmu inilah yang disebut sebagai leak guys. Jadi ketika orang belajar ilmu hitam itu, dia akan menjadi sosok yang kuat, sosok yang hebat. Kemudian di ilmu leak ini ternyata ada 3 tingkatan. Yang pertama, leak tingkat bawah. Leak tingkat bawah mempunyai kekuatan itu mengubah dirinya menjadi binatang. Jadi ketika orang yang mempelajari ilmu ini, orang itu bisa mengubah dirinya itu menjadi binatang. Contohnya mereka bisa mengubah dirinya menjadi kera, monyet, ayam putih, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, kemudian yang kedua, ilmu leak tingkat tengah. Ilmu leak tingkat tengah ini ilmunya sudah menengah. Salah satu kekuatan dari ilmu leak ini mampu mengubah dirinya menjadi burung Garuda dan memiliki kemampuan untuk terbang tinggi. Maaf guys, saya terdistract akan sesuatu. Dan memiliki kemampuan untuk terbang tinggi. Cakar dan paruhnya pun sangat berbisa, dan kemudian matanya pun merah dan mampu mengeluarkan api. Itu ilmu leak yang kedua. Kemudian ilmu leak yang tingkat paling akhir atau tingkat paling atas. Nah, ilmu leak tingkat paling atas ini terkadang itu tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang. Ilmu ini benar-benar ilmu yang sangat tinggi. Wujudnya itu mempunyai kekuatan seperti api. Jadi ketika dia merubah dirinya menjadi api yang sangat panas, yang siapapun mendekat dirinya itu akan dihanguskan oleh dia menjadi debu. Nah, itu tadi cerita tentang legenda yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang lebih menurut cerita masa kini guys. Menurut pengertiannya atau menurut artinya, leak itu dibagi 2 kata. Le yang artinya penyihir, kemudian ak yang artinya jahat. Jadi leak adalah penyihir jahat. Kemudian orang yang belajar ilmu leak ini akan terbang dan mencari ibu hamil. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk menghisap sari-sari anak atau ibu yang ada di dalam kandungan. Kemudian dia pun mengincar anak-anak kecil yang baru lahir untuk diserap sari-sarinya. Tujuannya tentu untuk meningkatkan tingkat ilmu hitamnya. Jadi menjadi sangat kuat dan menjadi ilmu paling tinggi. Nah, terkadang leak ini hampir dimirip-miripkan sama dengan kuyang. Namun kalau kita melihat dari secara legenda dan hal-hal yang lainnya, ceritanya apapun lah yang berhubungan dengan leak itu justru sudah sangat-sangat berbeda dengan kuyang. Jadi leak adalah cerita dari masyarakat Bali guys. Konon katanya ilmu leak ini hanya bisa dipakai di dalam Pulau Bali saja. Jadi ketika orang di luar Pulau Bali itu sudah tidak bisa menggunakan ilmu itu, karena ilmu ini memang dikhususkan di sekitaran Bali. Seperti itu. Ketika orang-orang yang mempelajari ilmu leak ini sudah mencapai level tertingginya, ia akan mampu mengubah dirinya atau wujudnya menjadi sosok monster atau
monster yang bergigi tajam, kemudian memiliki mata yang melotot, yang mampu mengeluarkan api, yang bisa terbang ke sana sini, bisa terbang tinggi. Bayangin aja, itu udah serem banget. Menurut masyarakat Bali, kalau kalian lihat gambarnya seperti ini leak, asli dan perwujudannya jauh lebih seram daripada itu, teman-teman. Jadi apa yang digambarkan di sini itu jauh lebih seram dari apa yang diceritakan, seperti itu. Oke guys, sekian cerita asal usul leak kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe kalau kalian seneng konten Stripes After Dark Special Edition Bali guys. Oke, see you on the next video and bye bye.